Tuh lain lumayan deg-degan pisan. Alhamdulillah nyampe sekarang dapat detail jadi pelayan ngangenin. Cuma kalau ada kesempatan ya jangan disia-siain gitu. Pokoknya di sini dulu itu numpang hidup lah. Alat kamera apa-apa semua saya jualin. Berani sih kalau sendiri, tapi kalau depan banyak orang ya beda lagi lah. Ya saya jujur, saya nggak ada HP, tapi nanti saya pasti diusahain mau pinjam dulu. Kalau nggak ditegur ya saya nggak akan mikir. Jadi kalau udah beres foto anak-anak, mereka balik minta foto ke saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para subscriber channel YouTube Radio PRFM. Kali ini di depan saya sudah ada Kang Yayat. Oh. Kang Yayat, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Nah, yang kemarin yang komen, Kang Yayat Min. Nah, sekarang udah ada Kang Yayat nih di depan saya. Kang Yayat, sekarang lagi sibuk apa Kang? Dibilang sibuk, enggak. Cuma lagi ini aja, lagi ada di rumah. Terus kalau kemarin sibuknya sih moto. Motret ya? Habis PP, kebetulan kerjaan lama, moto. Kerjaan asli kan moto. Seminggu pas puasa, dapat kerjaan lagi moto buklet. Buklet ya? Iya, di beberapa tempat sih. Tapi satu sekolahan. Sekolahan ya? Selama 3 minggu itu juga cuma Sabtu Minggu doang. Satu minggu aja. Itu sih. Kang Yayat ini kan nama aslinya siapa sih Kang? Nah, kalau nama asli Handi Setiana. Handi Setiana. Ya, kalau nama panggilan di sini di kampung, Ya? kalau teman-teman lama panggilnya si Timi. 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 Dari Handi ke Timi. Iya, Jauh ya. lumayan juga. Udah diceritain di kemarin di Dik Channel. Ya awalnya sih suka sama Timmy Turner. Timi Turner. Iya, kartun. Timmy Turner. Gitu. Yang ada perinya itu kan ya, cewek cowok itu ya? Iya, Ah, iya, Timi Turner. gitu sih. Pengalaman juga ternyata. Kang, awal mula bisa masuk preman pensiun itu gimana sih Kang ceritanya? Kebenaran ya. Jadi awal mulanya itu ini meruntut dulu ya dari awal banget ya. Biar sekalian. Awal corona kedai ini itu dibuka nih, namanya Kedai Sisi Gunung. Kedai Sisi Gunung dibuka. Awalnya itu cuma bantu-bantu pembangunan aja. Kesini merangkap, disuruh bantuin jadi pelayan lah. Alhamdulillah nyampe sekarang dapat detail jadi pelayan ngangenin. Nah selama bikin kedai ini itu saya gak punya HP. Pinjam HP sama kakak buat iseng-iseng main Instagram sama iseng-iseng bikin konten. Karena awalnya kan konten saya di fotografi, jadi semua hasil foto-foto saya disimpan di Instagram. Cuma kebetulan corona datang, saya nggak ada lagi kerjaan, lockdown tuh yang 2 minggu. Saya di sini bikin konten selama 2 bulan kalau nggak salah. Pas menjelang 2 bulan, waktu berjalan, ada tawaran dari temen. Barangkali mau, ini ada casting preman pensiun season 5. Boleh. Waktu itu dikabarin jam 7. Jam 8 langsung bikin. Tuh di tempatnya di sana. Tempatnya di sana. Lagi bikin kopi juga. Iseng-iseng bikin dulu. Dulu niatnya sih sekalian kan konten saya konten dibilang komedi, konten komedi juga sih. Ya masih agak nyambung lah. Kalau bikin casting, video-video juga. Bikinlah saya jam 8, jam 9 saya posting waktu itu. Jam 9 posting. Dalam hati sama pikiran sih gak terlalu berharap lebih. Cuma kalau ada kesempatan ya jangan disia-siain gitu. Kalau udah dapat. Sehari besoknya sih nggak ada kabar. Cuma pas 2 hari berikutnya, hari Jumat. Kan bikin video casting online itu hari Rabu. Bikin videonya hari Rabu. Bikin videonya hari Rabu. Dapat informasinya hari Rabu juga berarti ya? Enggak, 2 hari berikutnya, hari Jumat. Hari Jumat dapat informasi bahwa diterima.
Nggak diterima, lebih ke ditawarin sama Atison. Atison. Oh, Kan- Atison ngehubungin Lewat Kang ini? DM, lewat direct message. Lewat direct, ini ada peran buat Yayat. SMS-nya juga saya, inbox-nya juga masih ada. Saya gak pernah ini, masih ada. Ada peran buat Yayat barangkali mau, atau Sunda nama, aya peran kanggo Yayat manawi bade. Ya otomatis lah, masa saya bilang gak mau, saya pasti mau lah. Siap abi kersa, saya mau, saya bilang lah kalau bahasa Indonesia saya mau. Kalau mau, saya minta kontak yang bisa dihubungi. Si Kang Tison teh Mm-mm. minta kontak itunya nu. Minta kontak. Saya kebenaran lagi gak punya HP. Tak kumaha tah Kang? Nah, saya waktu itu pas bisa lihat DM dari Atison itu kebenaran lagi pegang HP si Teteh. Si Teteh Yang punya ini, yang ngelola tempat ini. yang ngelola sisi gunung. Yang ngelola sisi gunung, si Teteh. Lagi pegang HP pagi-pagi. Awalnya sih niatnya pinjam HP, mau janjian sama cewek waktu itu. Mau janjian sama cewek, tak taunya ada direct message dari Atison. Alhamdulillah pisan gitu. Alhamdulillah. Pokoknya kan Atison minta ini nih, minta kontak yang bisa dihubungi. Ya saya jujur, saya nggak ada HP, tapi nanti saya pasti diusahain mau pinjam dulu. Alhamdulillah si AA ngasih pinjam, dikasih pinjam sama si AA, namanya Aiwan. Kasih pinjam HP-nya, kasih pinjam duitnya juga. Nah kebetulan kan lagi nggak punya duit banget, kosong banget. Pokoknya di sini dulu itu numpang hidup lah. Di dia teh Di sini itu numpang hidup. Maksudnya numpang hidup, ya manjangin rokok, ngopi kayak gitu. Karena semua alat kan, semua barang, alat kamera, apa-apa semua saya jualin. Datang corona, semua barang saya jual karena hasil dari cicilan kan. Daripada saya bingung mikirin cicilan, ya udah saya jual lagi barang. Yang penting hutang saya beres. Sampai ke motor, HP pun saya jual demi bayar hutang. Itu sih pikiran yang paling pertama pas datang corona. Masalah bertahan hidup masih ada Tuhan lah. Jadi alhamdulillah sih corona datang, hutang semua lunas. Mulai lagi tuh dari nol saya bikin ini, bantu-bantu, merubah konten, ngerubah lagi mindset hidup, jangan kayak kemarin lagi gitu. Alhamdulillah sampai sekarang jalan. Awalnya itu hari Jumat, pulang Jumatan. Pulang Jumatan saya ke kebun dulu, nemuin orang tua, sungkeman dulu. berarti sorry yang dipotong. Kang Tison bilang setelah Jumatan gitu hari berapa atau gimana Kang? Ya, setelah Jumatan merapat ke Rinjani. Rinjani. Hotel Rinjani. Base camp. Oh base campnya. Base camp PP waktu itu. Ya udah saya berangkat habis Jumatan. Nyampe sana kirain mau ada interview lagi. Tahu udah ini reading langsung. Oh dikasih skripnya, skrip Langsung Yayat. skrip Yayat. Oh, iya. Oh. Ya biasa nanya-nanya masalah gaji. Ya saya mah tergantung Atison aja mau gimana juga. Udah bisa masuk sini aja udah alhamdulillah. Pengalaman berharga. Gak boleh disia-siain. Alhamdulillah PP ini masuk PP. Banyak perubahan sih. Banyak perubahan Kang. Pola hidup berubah. Alhamdulillah. Itu sih yang paling disyukuri, bisa bangun pagi. Bisa berbagi. Emang sebelumnya gimana Kang? Jadi selama moto, tahulah fotografer, Iya. fotografer aneh-aneh gitu. Kalau malam ngedit, iseng-iseng gitu. Kadang belajar, kan semua belajar otodidak saya. Kadang ngedit video kayak gitu. Sampai pagi jadi malam, siang jadi malam, malam jadi siang gitu. Bangun tidur jam 5, bangun paling siang jam 11, orang nyampe bangun lagi jam 4 gitu.
Semenjak masuk PP, bangun pagi, nyampe sana ada sarapan pagi. Kang, itu dari hidup Akang yang tadinya ya siang jadi malam, malam jadi siang, pas masuk PP hidup normal lagi, itu ngembaliin apa hidup normal lagi itu susah nggak sih, Kang? Saya pas awal-awal pernah saya telat, bukan telat sih, callingan jam 6, datang jam 6 lebih lah. Dari situ merasa berdosa gitu. Dari situ saya nggak tidur, jadi langsung dirubah. Kan awalnya, jadi malamnya nggak tidur, besoknya siang nggak tidur lagi. Oh, nggak tidur lagi, diinin lagi. Diinin lagi, jadi tidurnya jam 10. Dicobain, dah dikasih saran sama teman. Ya udah dicobain, dikuat-kuatin. Udah ngantuk banget kalau siang-siang. Tapi kuat. Alhamdulillah, siklusnya langsung berubah. Karena tidurnya agak siang kan, jam 9 udah tidur, kadang jam 10. Akang kan dapat peran Yayat ya di Preman Pensiun. Ketika yang Akang tangkep nih, Kang Yayat itu sebenarnya karakternya seperti apa sih di Preman Pensiun? Ya sama kayak gitu. Sama kayak gitu. Petakilan. Di sini juga. Cuma kalau udah dekat baru petakilan. Kalau untuk dengan orang-orang baru, justru saya masih PR itu. Jadi untuk membuka obrolan baru dengan orang-orang baru itu saya masih PR. Awal-awal ke Rinjani juga, saya selama seminggu diem. Ada yang nanya ya jawab. Paling saya doang, kalau saya sih itu penting sih. Tapi untuk SKSD sama yang lain, saya paling nggak bisa diem. Ada yang nanya, ada yang ngajak ngobrol aja. Hayu nggak aja ya, nggak ada yang ngajak ngobrol ya diem. Meranin sebagai Yayat sulit nggak sih, Kang? Dibilang sulit ya pasti sulit sih. Apalagi udah depan kamera kayak gini nih. Awal-awal grogi, deg-degan, keringet dingin lah ada. Soalnya gak ada basic kan, gak pernah ada basic. Bukan backgroundnya bukan aktor atau? Bukan, gak ada. Cuma iseng-iseng bikin konten doang. Dan itu pun diterima maksudnya, mau ikut nggak? Alhamdulillah. Jadi pas bikin konten berani sih kalau sendiri, tapi kalau depan banyak orang ya beda lagi lah. Kalau bikin konten kan sendiri, simpen HP, bikin sendiri sih enjoy. Gak ada grogi. Kalau depan orang banyak ya, apalagi ada kru kan, deg-degan juga tetap. Kang, gitu. Di Preman Pensiun itu paling dekat sama siapa, Kang? Kalau paling dekat, dibilang paling dekat ya sama Boris ya, Kang Eben ya? Kang Eben. Soalnya kan satu daerah juga. Kalau nggak sama Boris, sama Akim. Akim pemain, kru? Pemain. Sorry, nama ini siapa pemeran? Aden. Pemain, nama aslinya Aden Nugraha. Nama pemainnya Akim yang Gimba. Oh iya tahu. Yang Gimba. Tahu. Yang ada tatonya di sini. Iya. Nah itu teman dekat. Itu asli teman dekat. Jadi sebelum sama Eben juga, yang paling dekat ya sama Aden. Cuma kesini karena Aden kan ada motor. Kalau Kang Eben sukanya pengen bareng sama saya kalau berangkat. Ya bareng yuk, initna. Go, saya jemput ke rumahnya gitu. Pemain-pemain Preman Pensiun tuh enak nggak sih diajak sharing kayak misalnya, Kang ini gimana ya karakter ini tuh merannya gimana ya? Sering sama siapa kalau gitu? Kalau sharing kayak gitu, yang paling pertama sih paling ya telkonya sendiri, Atison. Terus ada masukan dari yang lain kayak Atile, Astrada juga, Om Dodi, Om Herun Jain tuh, Om Iki, terus Soundman, banyak sih yang ngasih saran. Lumayan daripada pernah dimarahin gak marah sih, cuma ditegur mungkin. Ditegur lah. Yang paling saya suka ya kalau udah ditegur gitu. Kalau nggak ditegur ya saya nggak akan mikir. Nggak akan tahu ya. Terus kalau ada saran-saran yang lain enak gitu. Oh gini. Ditampung aja dulu. Tampung aja dulu semuanya. Pikirin lagi sendiri. Kang, itu kan di si Yayat ini kan pemerannya kan deket banget di film ini, deket banget sama pemeran Agus ya? Ya. Kang Agus. Kalau di kehidupan nyatanya deket juga nggak sih? Deket. Asik nggak orangnya? Asik. Dia paling baik. Paling baik. Paling baik.
suruh saya paling sering nyuruh saya sholat, walaupun saya jarang gitu. Ya, ayo sholat, mangga. Abi Umal Waka. Paling baik dia, paling baik dia orangnya gimana ya? Dewasa banget. Kan dia udah berumah tangga juga, udah punya anak gitu. Jadi lebih kayak kakak sendiri lah. Kalau ini teh, kalau lagi syuting bareng, ya kalau mela ngopi lah. Dia suka ngopi tapi nggak ngerokok. Ngerokok. Enggak dia. Malahan dia sering saya pinjam duitnya. Agus pinjam duit yang beli rokok. Ayah pinjam. Saya dibilang paling boros sama rokok. Jujur dulu pas syuting paling boros sama rokok. Kalau Mang Agus kan standby di sana. Standby di base camp. Di hotel. Kalau saya mah selama syuting pulang pergi. PP gitu. Kang, kalau di preman pensiun yang paling jahil menurut Kang siapa? Yang paling jahil. Selama syuting preman pensiun. Yang paling jahil, pakatakilan banget, iseng orangnya. Robi Rock. Semarang, Wawan. Si Wawan. Calo. Apa kru? Pemain juga. Pemain juga yang? Jadi calo terminal yang rambutnya panjang, Semarang kayak rock. Oh, yang Semarang. Oh, gitu. Oh, iya. Itu yang paling jahil. Kang, ada yang berubah nggak sih Kang dari hidup Kang setelah selain tadi ya, selain pola hidup ya, ada yang perubahan besar nggak di preman pensiun selain itu? Perubahan besar? Atau ada yang Akang syukuri setelah main preman pensiun? Kalau bersyukur mah setiap saat juga pasti bersyukur ya. Cuma paling beda apa ya? Yang paling terasa nggak ada sih yang ini mah. Cuma dari hal kecil aja lah ngambil mah saya. Kemarin kan motret. Si anak-anak itu udah pada tahu Yayat di PP. Jadi kalau udah beres moto anak-anak, mereka balik minta foto ke saya gitu. Di sini juga sama. Kalau lagi ngelayanin, yang dipoto. Tenangnya, abi nganterkeun heula tuangeun. Jadi saya nganterin dulu makanan baru bisa foto gitu. Bedana eta hungkul. Di scene preman pensiun ada adegan Yayat berantem atau dipukul nggak sih? Kena Ada. pukul nggak sih? Ada. Sama Taslim. Sama Taslim. Itu dipukul beneran kan Kang? Apa enggak? Waktu pas ini tuh. Pas ini tuh yang malah sakit ini. Tapi dipukul ini. Kalau ini kan ada tekniknya juga. Kebetulan kan kakak Acong boxer. Iya, boxing di. Jadi awalnya ngasih reading dulu ke saya, ya gak usah takut dipukul sama saya katanya. Saya juga nanti agak kayak digampar lagi. Tangan emang gini, tapi pas udah deket digituin lagi. Cuma yang paling sakit, kan saya adegan gitunya tuh, tangan saya kan nyampe di sini, di Taslim nih. Cuma yang jadi kesel ini nih, yang keselnya ini lumayan 3 hari baru. Normal lagi. Cuma gak bilang aja dulu. Malu ah. Aina udah beres bilang. Kang, momen bareng preman pensiun yang paling Akang ingat momen yang mana Kang? Momen yang paling diingat? Iya, pas syuting atau pas reading dan lain-lain. Yang paling diingat? Ya pas terakhiran. Pas terakhiran? Yang FTV itu yang kembali ke Fitri ya? Enggak, pas terakhiran syuting. Terakhiran syuting? Ya lumayan sedih juga sih. Jadi 4 bulan bareng-bareng, tiap hari ketemu gitu sama kru. Oh, selama 4 bulan tiap hari ketemu berarti? Lumayan juga lama. Ketemu tiap hari, terus jadi jarang ketemu lagi, lumayan beda lagi sih. Kan selama itu kan timnya juga gak kerja di yang lain, fokus di PP. Paling di sini kalau malam. Kalau malam, kalau kakak sendiri ngizinin Kang, maksudnya kan tadi kan Kang cerita meminjamkan handphone, meminjamkan uang juga. Terus kan di sini yang ngebantu-bantuin di kafe Sisi Gunung juga kan berkurang juga mungkin ya Kang setelah Kang ikut PP. Nah kebetulan kedai ini itu bukannya sore. Oh, bukannya sore? Nggak dari pagi.
Jadi saya pulang dari syuting PP, pulangnya ke sini bantu-bantu. Jadi nggak ini sih, dibilang karyawan enggak, cuma enak aja bantu-bantu di sini. Saya awal berjuang ya di sini. Enak sih Kang suasananya, Lembang. Alhamdulillah. Kan, Adem bisa. malam, Siduro, Nah. Pemain PP juga Willy, Eko, Abal Dadan, Robi Rock, Ucuy yang udah pada kesini. udah pada kesini. Ya, Darsa, Aib Bancet, Ami. Alhamdulillah sih responnya, komentarnya pada baik, enakeun tempatnya. Dengan konsep seadanya. Gitu. Kang, ini kalau scene pertama Akang itu di PP ngapain sih Kang? Di si Yayat ini karakter Ngegoda cewek. ngegoda cewek. Heeh. Scene pertamanya emang Scene ngegoda pertanya cewek? itu, ngegoda cewek. Ngegoda cewek. Heeh. Namanya Gina. Kalau di itunya Marina. Oh, Marina. Oh, si Gina Kamila, Iya, YouTuber itu ya, YouTuber. iya YouTuber juga. Rada deg-deg tuh kan? Wah pastilah. Oh, gede pasti. Gelis satu saya tahu. Gelis. Cantik, Cantik. cantik pisan tuh. Bisa. Lumayan lah. Dibilang lumayan deg-degan. Teu lain lumayan deg-degan pisan. Deg-degan pisan. Hi. Scene pertama kali maksudnya diharap kamera ya. Langsung ketemu Langsung ketemu jeung cewek. yang nu gelis. Hah? Terus ngerayu gitu gak gombal. Aduh, tapi alhamdulillah sih. Walaupun dengan beberapa kali tag karena grogi. Om Dot tuh yang paling ini pertama ini sama Om Dot Astradanya. Sama Om Dot. Ngeri Om Dot. Kangen ke Om Dot. Berarti ada kemungkinan PP6 tuh kan? Gak tahu dah. Doain aja sih. Saya berharapnya mudah-mudahan ada. Saya pengen lagi. Masih penasaran. Kan malum lah bilang ini kan momen saya untuk belajar lagi di dunia acting. Saya akan ke sekolah. Dari dulu juga sih konsepnya dapat apapun itu kerjaan, saya ambil ilmunya. Kan saya gak sekolah cuma sampai SMP. Dibilang jadi kecemburuan sosial untuk teman-teman yang sekolah pada tinggi bisa. Saya tamatan SMP udah sempet jadi cook di hotel. Dapat jabatan cook di hotel bintang 4 lagi. Paham di jabatan Pak Cook. Oh ya, masak. Heeh. Jago masak juga berarti dong. Alhamdulillah. Wih, ngeri deh harus coba masak. Tapi udah lama juga sih nggak ini. Iya. Sempet 4 tahun saya di hotel terus. Udah beres itu langsung motret. Ya lumayan lah motret, otodidak lagi belajar dari awal. Panggul-panggul, light stand, bawa-bawa lampu kayak gitu, belajar dari lighting dulu. Tapi khusus dari foto nggak video. Oh, Foto. Kalau lighting berarti apa? Indoor harusnya ya? Maksudnya di dalam ya? Apa di luar? Kan kalau buklet kebanyakan outdoor. Outdoornya malah banyak kan outdoor ya? Malahan banyak outdoor, konsep anak-anak anak sekolah kan. Konsepnya outdoor. Adapun indoor palingnya di sekolah. Sekolahnya. Ya tetap sih, tapi kalau indoor ya bawa peralatan studio langsung. Lampu yang gede-gede. Kalau outdoor kan gak mungkin juga bawa yang lampu gede. Paling lampu flash kodok. Ya bawa-bawa nenteng-nenteng, ngikut-ngikut fotografer. Berapa bulan ya? Ada 5 bulan. 4 bulan, 5 bulan lah. Dari situ baru bisa dipercaya sama teman. Ini moto wes langsung. Mantap ya. Alhamdulillah. Semoga harus kepanjangan ya kan? Amin ya Allah. Jadi kalau sekarang sih fokusnya di buklet dulu. Kalau kemarin-kemarin kan sebelum corona wedding, wedding sama pre-wedding Oh iya, prewedding ya. digarap juga. Cuma kan sekarang PC-nya udah nggak ada, alat tempur buat ngedit udah nggak ada. Ya udah di buklet dulu, cuma moto doang. Kalau ngedit kan ada bagian kantor. Oh iya. Jadi nerima moto aja dulu. Sambil ngumpulin lagi barang, beli lagi komputer, aduh. Buat ngeditnya Pengen rock asik kayaknya. asik. Ya. Asik.
Mantapnya. Edit ge lancar jaya. Moal aya gangguan eta moal aya ngelek-ngelek deui ngedit video ge lancar pasti. Seberapa kali ngimpi roge eta. Udah berapa? Yalah, pasti bisa Kang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya momen lucu tuh Kang selama syuting Preman Pensiun Kang. Momen lucu Di balik layar dete banyak. banyak. Nu paling diinget balap lari sama Bubun. Balap lari sama Bubun. Balap Bos lari. Bubun. Oh. Amelga Iya, Kang. balap lari. Pagi-pagi diajak sprint. Harusnya sih Abubun yang menang. Cuma pas udah dekat dia malah jatuh. Jadi saya yang menang. Saip copet sempat sama Saip copet balap lari. Balap lari juga. Pagi-pagi udah diajak balap lari. Makanya dapat scene yang itu tuh kalau dikejar Taslim lari kenceng. Emang paling kenceng. Yang paling kenceng larinya. Kenceng bilang paling kenceng enggak. Abubun sih yang paling kenceng mah. Paling kenceng. Namun kalau dulu pas larinya agak jatuh mah dia menang kayaknya. Lari 100 meteran lah. Oh, sprint jarak. Cuma udah mau finish Abubun malah jatuh. Ya wes saya yang menang. Gitu. Kang, kalau ini Kang apa netizen yang pengen kenal dekat lebih tahu Akang itu kemana Kang? IG-nya apa sih Kang? Kalau IG @hey_timi. Hey_Timi. Ya, kalau Facebook baru bikin berapa bulannya sama si Abah Dadan itu gitu. Apa Dadan? Cenyin Facebook cenah bisa live ya cenah. Oh, siap situ Bah. Jadi bikin Facebook. Namanya nama asli Handi Setiana kalau Facebook. Hanya 2 itu aja Kang, FB sama IG berarti ya? Hanya 2. Kalau YouTube ada, tapi nggak ada kontennya. Nggak ada kontennya? Iya. Setiap orang juga pastilah punya YouTube Bang. Kan udah masuk sama akun itu Google. Kang, kalau ada yang pengen ngopi-ngopi ke sisi gunung nih Kang, ini lokasinya di mana sih Kang? Ini lokasinya di Kecamatan Lembang, Desa Cibogo, Kampung Ciburial, RW 4. Paling boomingnya sih namanya Manggalagiri itu. Oh, oke. Ada IG-nya juga ya Kang ya? Manggalagiri kebetulan nggak ada. Kalau sisi gunung Kalau ada. Gunung ya maksudnya? Ada Sisi IG? gunung ada. Ada. @sisi_gunung. Oh, oke. Kalau itu mah Skor gunung. nama yang lama. Oh, iya. Jadi, Kalau yang sekarang sisi_gunung. iya, jadi kalau yang pengen ngopi-ngopi ke sini, Kesini. mau ketemu Kang Yayat atau Kang Tim, Ayo di sini ngopi. ngopi aja di sini ya. Semua menu ada. Semua menu Kopi saset juga ada. Jadi nggak cuma kopi manual brew aja. Kopi kapal api. Semua ada lah. Kopi saset. Kopi saset ada. Oke, Kang Timi, terima kasih banget waktunya udah mau Q&A bareng Radio PRFM. Siap, Semoga sami-sami. sukses selalu. Amin ya Allah ya rabbal Next time alamin. kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Go. Go, oke. Tinggal berkabar. Siap. Itu